Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sensasi, persepsi, dan memori. Ini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu ada Farah Fadilah, ada Putri Wulandari, ada Riri Wulandari, ada Pinkan Aprilia, dan ada Ina Sandi. Oke, topik kita yang pertama itu ada sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Jadi, sensasi itu adalah proses menangkap stimulus, tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi yaitu sumber informasi yang berasal dari dunia luar atau kita sebut eksternal dan dari dalam diri kita yang kita sebut sebagai internal. Nah, di sini kita dapat membagi 3 panca indera, yaitu di kelompok pertama ada indera yang menerima informasi dari luar, ada eksteroseptor, yaitu seperti telinga dan mata. Yang kedua ada alat indera yang menerima informasi dari dalam, yang kita sebut seperti interoceptor, itu seperti sistem peredaran darah. Tiga itu alat indera yang mengindera gerakan tubuh, sendiri adalah proprioseptor, yaitu seperti organ vestibular. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pinkan Aprilia. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga sensasi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Faktor yang lainnya mempengaruhi persepsi ini perhatian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persepsi. Menurut Widian 2009, persepsi adalah objek atau stimulus di bawah otak. Di otak terjadinya kesan tersebut dialihkan ke indera berupa persepsi atau hasil kerja yang berupa pengalaman hasil pengolahan otak. Nah, persepsi sendiri punya pengertian, yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dapat diartikan memberikan makna pada stimuli indrawi, sensor stimuli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ina. Perhatian atau attention. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Jadi, perhatian bisa terjadi apabila mengkonsentrasikan salah satu dari indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan dari indera kita. Nah, di sini ada dua faktor penarik perhatian. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu ada gerakan dan kebaruan dan juga perulangan. Nah, yang kedua ada faktor internal. Di sini perhatian sangat dipengaruhi oleh faktor internal. Di sini ada dua faktor internal yang terjadi pada perhatian. Pertama ada faktor-faktor biologis dan yang kedua faktor sosio-psikologis. Memori, sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Di sini, secara singkat, memori melewati 3 proses, yakni perekaman, penyimpanan, pemanggilan. Perekaman atau encoding adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Yang kedua ada penyimpanan, adalah menentukan berapa lama informasi itu berada, dalam bentuk apa, dan di mana. Yang ketiga ada pemanggilan. Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis memori. Yang pertama ada pengingatan atau disebut dengan recall. Pengingatan adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara kata demi kata, tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua ada pengenalan atau disebut dengan recognition. Sukar untuk mengingat kembali sejumlah fakta. Lebih mudah mengenalnya kembali. Pilihan berganda atau disebut dengan multiple choice. Dalam tes objektif menurut pengenalan bukan pengingatan.
Yang ketiga ada belajar lagi atau disebut dengan learning. Menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh termasuk pekerjaan memori. Mempelajari yang sudah dipelajari akan lebih cepat. Yang terakhir, yang keempat ada reintegrasi atau disebut dengan reintegration. Reintegrasi ialah mengkonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk kecil.